Berita akhir zaman, ayat Al-Quran, tidak hidup di tanganmu, ini fakta yang dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para investor akhirat, para pejuang cahaya di tengah gelap dunia yang kian menggulung. Dengarkan dengan seksama, karena ini bukan kisah usang yang berdebu, bukan pula teori kosong yang sia-sia. Ini adalah kenyataan yang berdenyut dalam setiap ayat yang diturunkan dari langit. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubinan, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Tuhan kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Ayat ini bukan cerita masa lalu yang sudah selesai, melainkan seruan hidup yang terus bergema hari ini. Perhatikan kata qad ja'akum, yang berarti telah datang kepada kalian dengan bentuk waktu sekarang, bukan lampau. Ini seperti petir yang menyambar malam gelap, tiba-tiba nyata dan memaksa kita memilih, percaya atau menolak. Allah tidak memerintahkan, bacalah kitab ini, pahamilah, lalu bertindak sesuka hatimu. Tidak. Allah berfirman bahwa ayat-ayat itu datang melalui pembawa yang membacakan, sehingga ayat itu menjadi hidup di dalam hati pendengarnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Artinya, tidak pantas bagi laki-laki atau perempuan mukmin, ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, mereka masih punya pilihan dalam urusan itu. Ayat ini hanya berlaku ketika Rasul benar-benar hadir dan membacakan perintah Allah. Jika tidak, manusia bebas berkata, aku baca, aku pahami, aku putuskan sendiri. Namun ketika Rasul hadir dan membacakan, pilihan menghilang, hanya ada satu sikap, taat. Sikap ini ditegaskan Allah dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Maknanya, ucapan orang beriman saat dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum di antara mereka adalah, kami dengar dan kami taat. Frasa, sami'na wa ata'na bukan sekadar kata-kata biasa. Ini adalah ekspresi iman yang hidup dan nyata yang hanya muncul ketika suara Rasul terdengar, bukan sekadar bacaan sendiri di kamar sepi, melainkan ketundukan hati saat ayat dibacakan oleh yang diutus. Allah juga mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 173, وَمَا كَانَ لِلَّهُ لِيُعْذِرَ الْكَافِرِينَ, bahwa Allah tidak akan memaafkan orang-orang kafir. Kafir di sini bukan sekadar mereka yang menolak Nabi Muhammad di masa lalu, tapi siapapun yang menolak pembawa ayat di zamannya sendiri. Menolak cahaya yang datang saat ini, sama saja menolak panggilan Allah yang disampaikan lewat pembawa ayat. Bayangkan seorang CEO menolak laporan audit yang penting. Itu bukan sekadar kesalahan, tapi bisa menghancurkan perusahaan. Begitu pula penolakan pembawa wahyu, membawa kehancuran spiritual yang parah. Allah menjelaskan dalam surah Yunus ayat 100, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Iman tidak lahir dari hafalan, logika, atau bacaan sendiri, melainkan dari izin Allah yang turun ketika kita mendengar suara Rasul yang diamanahi. Saat ayat dibacakan oleh pembawa yang sah, bahkan hati mati sekalipun dapat hidup kembali. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, menegaskan bahwa iman bertambah bukan saat seseorang membaca sendiri, melainkan ketika ayat itu dibacakan kepada mereka. Karena otoritas wahyu terletak pada suara Rasul, bukan suara sendiri. Allah juga menegaskan di surah Al-Anfal ayat 33, وَمَا كَانَ لِلَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Artinya Allah tidak akan menyiksa mereka selama Rasul masih berada di tengah-tengah mereka. Rasul bukan simbol atau kenangan masa lalu, melainkan kehadiran nyata yang menahan azab Allah. Jika dunia semakin hancur, tanyakan pada diri, apakah Rasul masih ada di tengah kita?
Ataukah kita hanya memiliki kitab tanpa pembawa yang menghidupkan ayat-ayat itu? Kehadiran Rasul adalah lisensi untuk mengaktifkan sistem Al-Quran. Tanpa Rasul, Al-Quran hanyalah kitab mati, seperti software tanpa license key. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 151, "Kadzalika ja'alna lakum fil kitabi ma'nan an tasma'u." Artinya, Allah menjadikan dalam kitab itu perintah agar kita mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya sekadar pasif, tapi aktif tunduk dan patuh. Jika kamu membaca Al-Quran tapi hatimu mati, mungkin karena kamu belum mendapat izin Allah untuk mendengar ayat dari pembawa yang sah. Saudaraku, inilah kunci agar wahyu tidak mati di tangan kita. Jangan hanya jadi pembaca pasif, tapi jadilah pendengar aktif yang menghidupkan kalam Allah lewat ketundukan dan ketaatan kepada Rasul. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendengar dan taat, yang mendapatkan cahaya hidup dan petunjuk sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.